saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini viral di media sosial bahwa ada sekelompok orang yang ingin melaporkan Ustadz Kainama terkait dengan pernyataan-pernyataan dia di media sosial yang diduga bahwa itu adalah hanyalah sebuah kebohongan atau hoax. Kita tahu teman-teman semuanya bahwa di berbagai ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, dia sering sekali mengatakan bahwa saya pernah sekolah di sini. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia pernah sekolah sampai ke Israel, Bapak Ibu. Nah, ketika dicek kebenarannya, maka diduga bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama selama ini itu hanyalah sebuah kebohongan atau hoaks. Tentunya ketika Ustadz Kainama mendengar bahwa ada orang yang ingin melaporkan dia, maka Ustadz Kainama mengambil sikap dan dia mengakui bahwa dia tidak pernah sekolah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kakak. Ya, kita ulang. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar
Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmor. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika. Jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Nah, itu dia Bapak Ibu cuplikan videonya. Ini sungguh memalukan sekali dan sangat lucu menurut saya, karena kita tidak butuh orang lain untuk mengungkap kebenaran ini, tetapi Tuhan sendiri yang memakai pribadi Ustadz Kainama untuk membongkar aibnya sendiri. Itu luar biasanya Tuhan, ya. Jadi artinya dalam hal ini kita tidak perlu capek-capek, tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui pribadi Ustadz Kainama. Kita bisa melihat tadi Bapak Ibu bagaimana Ustadz Kainama dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah. Bahkan dia pernah menandatangani sebuah surat di atas materai pada tahun 2018 di salah satu kantor hukum mengenai masalah ini. Ya, jadi artinya Bapak Ibu bahwa apa yang digembar-gemborkan, apa yang disampaikan Ustadz Kainama selama ini ketika dia berceramah, ya, ketika dia mengatakan bahwa saya pernah sekolah di STT ini, saya pernah sekolah di sini, bahkan sampai ke Israel, itu semuanya hanyalah sebuah kebohongan dan itu adalah berita hoax. Jadi tidak benar Bapak Ibu. Nah, kemudian dari kejadian ini saya mau katakan marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya. Saya mau katakan sepanah-panahnya tupai melompat, suatu saat dia pasti akan jatuh. Walaupun misalnya kebohongan itu berlari secepat kilat, maka suatu saat nanti kebenaran yang akan mengalahkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang jujur dalam melakukan segala hal dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya dan saudara, asalkan kita hidup di dalam kejujuran. Jadi marilah kita lakukan ya sesuatu itu penuh dengan tanggung jawab. Jangan ada motivasi yang lain, ya, tetapi marilah kita hidup ya seturut dengan gambar Allah, dengan gambar Kristus, ya, karena itulah yang Tuhan mau di dalam pribadi kita, ya. Kita harus serupa dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.